Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam bahagia dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan bersemangat selalu ya. Di tema bacaan kali ini saya akan membahaskan di antara kita, mengapa ada dia. Teman-teman, di topik bacaan kali ini kita akan cuba menyimak akan kehadiran pihak lain di antara hubungan kamu dan dia, suatu isu yang masih lagi belum bisa dileraikan sehinggalah detik ini. Sama ada pihak yang lain ini merupakan pasangan sahnya ataupun orang ketiganya. Kita cuba cari tahu akan isi hati sebenarnya dia ke kamu dan isi hati sebenarnya dia ke pihak yang lain. Kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Seperti biasa, journal reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Ambil mana yang positif sahaja dan singkirkan yang negatifnya. Teman-teman, mohon diberikan semangat dan dukungan buat channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, bagi permulaan, kita akan cuba menarik energi si dia dahulu ya. Kita akan cuba lihatkan siapakah dia, seseorang yang sedang berdealing dengan kamu detik ini. Kita cuba lihatkan ya, siapakah dia, seseorang yang sedang berdealing dengan kamu detik ini. Siapakah dia, seseorang yang sedang berdealing dengan kamu detik ini? Wow, teman-teman, orang ini seorang yang sangat percaya diri ya, seorang yang sangat aktif, khususnya di siang hari. Nah, saya merasakan orang ini seperti sangat bahagia ya, ketika bertemu dengan kamu, mengenali diri kamu, dan seperti merasakan dirinya cukup disayangi. Dia merasakan cukup bahagia detik ini teman-teman ya, ketika kad ini tampil ya, sebagai kad yang pertama, menunjukkan perasaannya kepada kamu. Dia sangat bahagia ketika kita sedang membacakan tema readingan hari ini ya. Saya merasakan orang ini cukup bahagia, cukup happy sekali dengan kamu. Nah, orangnya seorang yang sangat percaya diri, orang yang seperti, how to say this ya, ada sisi keanak-anakan daripada jiwanya si dia ya. Seorang yang periang, seorang yang positif, seorang yang sangat mementingkan kemenangan dan juga kejayaan. Seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Wow, di sini ada the sun and the star. Sepertinya orang ini sering memikirkan kamu ya, siang dan malam. Mungkin beberapa di antara kamu di sini teman-teman ya, berdealing dengan seseorang yang cukup famous. Orang ini orang yang terkenal, mungkin dikenali oleh ramai orang, mungkin juga dia seorang artis, seorang pelakon, ataupun orang yang dikenali oleh orang banyak ya. Dan saya merasakan ketika hadirnya the star bersebelahan dengan the sun ini ya, orang ini juga aktif ya, bukan saja di siang hari, tetapi juga di malam hari. Orang ini memikirkan kamu siang dan malam. Ketika dia merasakan begitu bahagia ya, dengan kehadiran kamu di dalam hidupnya, dia merasakan terlaksana sebuah impian ya, sebuah impian yang dicapai seperti itu. Tidak menyangka dapat bertemu dengan seseorang yang seperti kamu. Nah, orang ini sangat mementingkan kejayaan, sangat mementingkan penghasilan, dan juga seorang yang sangat ingin mengejar impiannya. Dia akan bertungkus lumus demi mencapai ya, sesuatu yang dia inginkan. Reaching for the star, teman-teman. Nah, bukan mudah ya bagi kita untuk mencapai sebuah impian, tetapi dia mempunyai kepercayaan diri yang baik, orang yang cukup positif untuk mencapai ya, ke tahap ini. Kita lihat lagi ya. Orangnya seorang sosok pelindung teman-teman ya, sangat menyayangi kamu, dan saya merasakan dia didominasikan oleh ibunya. Sangat rapat dengan ibunya, dan saya merasakan seperti dia didominasi oleh ibunya. Dia seorang yang cukup posesif, sangat penyayang. Mungkin ya beberapa di antara dia ini agak berbadan besar, orangnya tinggi, mungkin ada bulu badan yang banyak ya. Tidak semua teman-teman ya. Apapun itu ya, sama ada fizikal ini, kondisi fizikal ini resonate ataupun tidak ya, dia merupakan seorang yang cukup penyayang, cukup prihatin, seorang sosok pelindung, dan ada kalanya terlalu melindungi kamu.
Sehinggalah dia merasakan seperti insecure ya, jikalau kalian berjauhan. Orangnya cukup posesif, mempunyai keegoan yang luar biasa, kuat cemburu. Saya merasakan orang ini juga seorang yang cukup berjaya dalam pekerjaannya ya, kerana dia sepertinya bekerja siang dan malam untuk mencapai ya, sebuah pencapaian. Saya merasakan beberapa di antara dia ini orang yang cukup mapan. Orang yang boleh memberikan kamu bantuan. Seperti itu ya, kita akan lihat lagi. Ya teman-teman, orang yang mengejar ya, sebuah kejayaan, dan saya merasakan dia telah pun ya, mendapatkan posisi itu. Orang ini cukup mapan, cukup bebas, cukup berjaya, dan mempunyai mindset yang seperti dunia yang berbeza dengan kamu ya. Dia mempunyai mindsetnya yang tersendiri, living outside the box ya. Seseorang yang berfikiran terbuka, seseorang yang berfikiran luas. Kejayaan buat orang ini begitu penting sekali ya. Jikalau dia tidak mencapai kejayaan ini, entahlah teman-teman ya, dia mungkin akan mengamuk ya, seperti bear ini ya. Tetapi saya merasakan dia seorang yang benar-benar menfokuskan kepada sebuah pencapaian ya. Kita akan lihat lagi. Tower. Ada beberapa di antara dia ini yang bekerja dengan perusahaan yang cukup besar ya. Maybe a big corporate company seperti itu ya. Ataupun dia memiliki bangunan ini sendiri, perusahaannya sendiri ya. Dan dia cenderung seperti, walaupun dia cukup famous, dia cenderung menyendiri teman-teman. Nah, ini cara dia berjaya. Dia cukup memerhatikan orang lain, mendengarkan orang lain ya, ketimbang dia yang berbicara. Maka ketika dia memerhatikan orang lain yang berbicara, mendengarkan orang lain, dia seperti mendapatkan clues-clues ya, ataupun tips-tips untuk kejayaan. Orangnya seorang yang pemerhati, cenderung menyendiri, mempunyai prinsip dan juga mindsetnya yang tersendiri ya. Bersebelahan dengan kunci ini menunjukkan orang ini cukup unik sekali teman-teman. Cukup unik sekali ya. Ada kalanya dia mungkin tidak akan mendengarkan kamu. Nah, seperti itu. Nah, walaupun dia suka menyendiri, orang ini sangat takutkan kesepian. Kad di tengah menunjukkan seorang sosok pelindung yang akan memprotek ataupun melindungi diri kamu. Orang yang cukup cemburuan ya di sini teman-teman ya. Bottom of the deck. Seorang yang cukup cemburuan, mungkin berbadan besar, tetapi hatinya juga cukup besar ya. Orang ini memiliki hati yang cukup besar untuk kamu, jatuh cinta yang sangat dalam, dan dia merupakan orang yang sangat-sangat penyayang. Cukup bergairah dengan kamu di sini ya. Hati ini merah menyala teman-teman. Saya tidak tahu kenapa ya, dari awal lagi ya, walaupun tema readingan ini bertemakan di antara kita, mengapakah ada dia, tetapi saya merasakan dia cukup bahagia dengan kamu. Merasakan dengan kehadiran kamu ini seperti sebuah impian yang tercapai ya. Mempunyai hasrat dan hati yang besar. Orangnya baik teman-teman, cukup baik. Mungkin juga dia seorang yang dermawan ya, kerana dia cukup mapan. Dia sering membantu pekerja-pekerjanya. Jikalau dia memiliki perusahaannya sendiri ya, dia juga seorang dermawan yang akan memberi dan membantu, sama ada kamu ataupun orang lain. Nah, ini mungkin tidak akan resonate dengan semua orang. Teman-teman ambil mana yang resonate sahaja. Beberapa di antara dia ini cukup famous teman-teman ya, cukup dikenali oleh orang banyak. Mungkin juga orang-orang yang ternama dan terkenal seperti itu ya. Mungkin juga mempunyai kedudukan yang cukup baik. Baik teman-teman, saya sudah dapat mendengarkan guruh di luar ya. Sepertinya cuaca semakin mendung dan akan hujan sebentar lagi. Baik teman-teman, kita lihatkan. Seperti apakah energi dia ke pihak lain detik ini. Nah, pihak lain akan berada di sebelah kiri, kamu akan berada di sebelah kanan. Kita mulakan. Seperti apakah energi dia ke pihak yang lain di sebelah kiri. Siapapun pihak lain ini ya, sama ada pasangan sahnya, orang ketiganya, kamu sesuaikan sahaja. Oh wow, sekali lagi ya, memiliki hati yang cukup besar ya, untuk orang lain ini. Nah, daripada kad ini teman-teman ya, saya dapat menangkap ya, cinta yang sudah lama. Cinta yang sudah lama dan juga melambangkan, mungkin ini lebih ke arah pasangan sahnya. Kerana ada hati ya, maka ini menunjukkan pasangan sahnya, lebih ke arah pasangan sahnya ketimbang orang ketiga. Tetapi di sini adalah di pihak orang ketiga ataupun pasangan sahnya. Seorang yang sudah
seperti sudah berkomitmen ya dengan si dia. Kita lihat pula bagaimanakah energi dia ke kamu detik ini ketika pembacaan ini dilakukan. Ini menunjukkan sisi komitmennya si dia dengan pihak yang lain ya. Mungkin mereka adalah pasangan suami isteri seperti itu ya. Mungkin sudah bernikah, sudah bertunang, begitu. Kita lihatkan pula energi dia ke kamu detik ini ketika pembacaan ini dilakukan. House, wow. Perasaan yang cukup utuh dan stabil dengan kamu ya. Teman-teman, kita santai saja. Di sini ingin saya terapkan ya, sebelum saya lanjutkan pembacaan, saya tidak akan berpihak ya di pihak si dia ataupun pihak kamu. Saya hanya akan bacakan seiring terbukanya kartu-kartu ini. Nah, kamu dapat melihat sendiri ya. Saya akan bacakan secara langsung apa yang tertera di kartu-kartu ini. Di sini teman-teman, saya lebih menangkap dia berkomitmen dengan orang yang di sebelah kanan ini ya, orang lain ini. Dengan kamu pula dia memiliki perasaan yang cukup stabil. Seperti cukup nyaman, cukup bahagia. Sudah saya tarik ya dari kad yang pertama ini. Entah kenapa ya, walaupun Sun ini menunjukkan ciri-cirinya ya, seorang yang bersemangat tinggi, berkeyakinan diri, tetapi saya sudah menangkap energi seorang yang cukup bahagia, cukup nyaman dengan kamu. Tetapi sepertinya kamu berdilin dengan seseorang yang sudah berkomitmen memiliki pasangan. Bottom of the deck, wow. Energy Divine Masculine, teman-teman ya. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, tetapi tidak tertakluk kepada zodiak, teman-teman ya. Dia mungkin seorang wanita ataupun seorang lelaki, Divine Masculine. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, kita akan lihatkan ya. Kita kupaskan lagi dengan lebih mendalam isi hati dia ke pihak lain di sebelah kiri ya. Dan kita akan lihatkan kemudiannya bagaimanakah isi hatinya ke kamu di bahagian bawah. Saya akan gunakan tarot deck ini dan kita cuba perhatikan ya, seperti apakah isi hatinya ke pihak lain detik ini. Seperti apakah isi hatinya ke pihak lain detik ini. King of Earth, Hermit, King of Air. Wow, teman-teman. Ada dua king ya, dua court card ataupun dua kartu court ya, kartu kerajaan. Nah, di sini teman-teman ya, saya lebih menangkap isi hati terdalam dia ya kepada pihak yang lain ini dengan hadirnya King of Earth. Menunjukkan dia harus bertanggungjawab. Nah, ini jelas jikalau dia merupakan pasangan sah orang lain ini ya, dia perlu bersikap bertanggungjawab dan perlu menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang yang sudah berkomitmen. Itu yang saya tangkap dari sini ya, King of Earth. Nah, dengan kehadiran dua king. Nah, di sini menunjukkan kehadiran dua orang lain. Nah, ini mungkin saya tidak tahu teman-teman ya, sama ada kamu sedang berdiri dengan pasangan sah kamu dan ada kehadiran pihak ketiga. Ataupun kamu terbalikkan sahaja jikalau kamu merasakan energi ini terbalik. Nah, apa yang pasti teman-teman ya, saya merasakan bersebelahan dengan The Hermit. Hermit hadir di tengah-tengah, bersebelahan dengan King of Earth and King of Air. Ini menunjuk dengan jelas teman-teman ya, dia bukan saja perlu menjalankan tanggungjawabnya, tetapi juga dia merasakan kesendirian di sini. Saya tidak tahu apa yang berlaku di antara dia dengan pasangan sahnya ataupun orang lain ini. Tidak semestinya ada ikatan khusus, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi sehingga dia terpaksa membawa diri. Dia cukup merasakan kesendirian ya di dalam hubungannya dengan orang lain ini. Nah, dia sering banyak berfikir, merencanakan sesuatu, mungkin ingin memperbaiki sesuatu dalam hubungan. Banyak yang dia fikirkan, strategi-strategi baru, perlu berfikir dengan bijaksana dan tidak menggunakan emosi. Tetapi ketika dia menjalankan hubungan ini dengan orang lain, dengan pihak lain, seseorang yang di antara kamu dan dia cukup merasakan kesendirian. Seperti susah dan senang itu perlu ditanggung sendiri. Tidak kiralah ya, sama ada orang ini adalah pasangan sahnya ataupun tidak, dia sering merasakan bersendirian.
Jikalau ada masalah, dia perlu cari solusi dan jalan keluar. Sehingga dia merasakan begitu kepenatannya, kelelahan daripada segi mindanya. Mentally overload, terpaksa berfikir. Ada kalanya dia merasakan cukup insecure dalam hubungan ini. Kad di tengah menunjukkan dia cukup bersendirian. Tetapi dia terpaksa menjalankan tanggungjawabnya untuk orang ini. Saya tidak pasti sama ada mereka sudah berkomitmen ataupun ada tanggungjawab yang perlu dia jalankan, dipertanggungjawabkan seperti itu ya. Mungkin ini pasangan sahnya ataupun bukannya. Apapun yang terjadi, orang ini merasakan cukup kesepian. Jikalau ada sesuatu yang berlaku, dia sendiri perlu mencari jalan keluar, memikirkan dengan sebaik mungkin, sehingga dia terlalu kelelahan dari segi mental, teman-teman ya. Begini teman-teman, isi hatinya yang paling dalam ya, saya menangkap energi seperti perlu berusaha begitu gigih ya untuk mengekalkan hubungan ini. Perlu mencari solusi, seolah-olah dia sering disudutkan untuk membuktikan dirinya kepada pasangannya ini ya. Dia perlu berusaha keras untuk membuktikan yang dia ini mapan, yang dia ini mampu, yang dia ini mampu memberikan kebahagiaan. Dia sering merasakan dirinya disudutkan. Perlu mencari solusi, perlu bekerja keras, always have to please this other person. Seperti perlu bekerja keras ya untuk menyenangkan hati pasangannya ini. Tidak kiralah pasangannya, pasangan sah, kekasihnya begitu ya. Dia sentiasa disudutkan untuk bekerja siang dan malam untuk memberikan kebahagiaan yang diinginkan oleh pasangannya. Sehingga dia merasakan begitu lelah, begitu mentally overload dan ada kalanya merasakan dirinya cukup bersendirian. Nah, itu yang saya rasakan, isi hatinya yang paling dalam untuk pasangannya. Kita lihat pula ya, seperti apakah isi hatinya yang paling dalam kepada kamu detik ini. Ini jelas memperlihatkannya sedang berdealing dengan dua orang kerana ada dua kartu kerajaan di sini. Baik, kita lihatkan teman-teman ya. Isi hati terdalamnya dia kepada kamu detik ini. Wow, kamu lihat teman-teman. Ini bukan bercanda teman-teman ya. You see what I feel earlier on? Terbata-bata kata-kata saya tadi ketika menarik kad yang pertama ini ya. Kamu lihat saya menarik kad ini 2 kali loh teman-teman. Ini bukan kebetulan ya. Ini bukan sebuah kebetulan. Sun 2 kali teman-teman ya. Cukup bahagia cukup bahagia dengan kamu, excuse me. Messenger of Earth. Wow. This is so beautiful. Fool. Teman-teman, kamu tahu tak? Orang ini teman-teman ya, ingin approach, menghampiri kamu step by step. Dia tidak mahu terburu-buru kerana dia ingin pastikan dia dapatkan kamu. Seperti itu ya. Tetapi apa yang dia lakukan, sementara menjalankan proses step by step ini, ada kalanya dia menghilang. Dia mendiamkan kamu, dia cuekin kamu kerana ada masalah di atas ini yang perlu dia selesaikan. Maka dia sering menampilkan ya sisi cuekin kamu, menghindar dari kamu atau banyak mendiamkan kamu, memberikan kamu seperti satu pattern ya ataupun corak yang tidak meyakinkan. Seperti seorang anak-anak kecil ya, yang tidak matang. Tetapi tanpa kamu sedari, dia memiliki perasaan yang cukup polos, cukup tulus mencintai kamu. Ketika full hadir bersebelahan Messenger of Earth, ini menunjukkan seseorang yang benar-benar tulus mencintai kamu. Double confirmation. Ada ketulusan cinta di hatinya untuk kamu yang cukup bahagia. Tetapi dia tidak mahu terburu-buru kerana ada detik-detik yang memeningkan kepala ya, seperti di atas ini. Dia mungkin sudah berkomitmen atau sudah ya berkenalan dengan orang lain sebelum hadirnya kamu. Nah, contoh lain mungkin dia sudah ada orang lain sebelum kamu hadir, seperti itu ya. Maka teman-teman, ketika menjalankan kedua-dua sekaligus, dia tidak boleh terburu-buru ke arah kamu. Dia sedar ya, dia datang dan pergi, tidak meyakinkan, ada kalanya bertindak seperti anak-anak kecil, melelahkan kamu. Tetapi apa yang tidak dapat kamu lihat? Cinta yang tulus dari hatinya. Orang ini cukup bahagia dengan kamu. Perasaannya cukup nyaman,
cukup stabil. Bersama dengan kamu, dia merasakan seperti berada di rumah. Di rumahnya sendiri. Tetapi teman-temannya, Seven of Earth, Bottom of the Deck-nya menunjukkan banyak rencana yang dia rencanakan untuk kamu, tetapi tertunda, tidak berjalan. Tidak berjalan mengikuti how to say this it doesn't go according to plan, seperti itu. Apa yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan, seperti itu. Banyak rencana yang tertunda dengan kamu sehingga mungkin membuatkan kamu tidak pasti, lelah akan koneksi ini. Tetapi dia terpaksa berhati-hati menyusun rencananya ke kamu kerana hal di atas ini, teman-teman ya. Nah, di sini ada ketulusan cinta, perasaan yang cukup bahagia, tetapi dia perlu menjalankan rencana ini step by step dengan penuh ketelitian, berhati-hati agar mungkin tidak menyinggung atau melukakan pihak yang lain. Nah, seperti tema readingan hari ini mengapakah di antara kita ada si dia? Maka dia perlu menimbang-nimbang apa yang perlu dilakukan dengan baik. Di sini banyak rencana yang tidak terlaksana dengan kamu ataupun masih ditunda. Dia masih menanti momen yang tepat untuk bertindak. Ini isi hatinya yang paling dalam untuk kamu. Baik teman-teman, sebelum saya lanjutkan, zodiak yang paling kuat terbaca di sini merupakan Virgo Virgo dan juga Aquarius merupakan zodiak yang paling kuat, dan juga ada kehadiran zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius lebih ke arah Gemini, Aries, Leo, Sagittarius dengan hadirnya The Sun. Yang tidak terlihat di sini merupakan Pisces, Cancer, Scorpio. Zodiak ini tidak terlihat, tetapi itu tidak berarti energi ini tidak hadir. Baik teman-teman, kita akan go to the next level. Setelah melihatkan isi hati terdalam dia kepada orang lain ini dan juga kepada kamu, kita lihatkan pula, kita cuba telitikan niat si dia. Apakah niat sebenar si dia ke pihak lain? Apakah niat sebenar si dia ataupun tujuan sebenar si dia ke pihak lain ini? Kita cuba cari tahu teman-teman, niat itu penting Apakah niat sebenar si dia ke pihak yang lain ini? Dan kemudiannya kita akan buka 3 kad untuk melihatkan niat sebenar dia kepada kamu. Setelah memperlihatkannya bagaimana isi hatinya ke pihak yang lain ini, banyak hal yang perlu dilakukan bersendirian. Dia terpaksa seperti disudutkan untuk membahagiakan orang lain ini. Dia sering seperti diminta dengan lebih I don't know you guys, mungkin dari segi keuangan, emosi, dukungan dia sering diminta lebih. Seperti disudutkan untuk being demand begitu untuk memberikan lebih, sehingga ada kalanya dia merasakan kesendirian, terlalu lelah dari segi pemikiran, dari segi tubuh badannya, spiritualnya, sehingga dia merasakan cukup kesepian di sini. Kita lihatkan niat dia ke orang lain ini, sama ada pasangan sahnya ataupun kekasihnya ada envy di sini. Appreciation. Ada energi yang mengindikasikannya kecemburuan, sakit hati. Saya tidak pasti sama ada dia yang cemburu atau sakit hati, atau pasangannya ini pasangan sahnya ataupun kekasihnya yang cukup cemburuan dan sakit hati, merasakan dirinya tidak dihargai. Nah, di sini kerana ada gambar perempuan, saya menangkap energi yang seperti itu Kita lihatkannya ada kontrak teman-teman. Di sini niatnya satu saja teman-teman. Ada keterikatan kontrak di sini. Sama ada mungkin pasangannya ini merupakan rakan kongsi ataupun memang pasangan sah si dia yang sudah ada ikatan sah bernikah secara sah. Maka di sini jelas terlihat ada ikatan yang khusus di antara mereka. Maka niat dia kepada pasangan sahnya ataupun orang lain ini merupakan sebuah keterikatan. Perhubungannya sudah bernikah, dan saya merasakan pasangannya ini tidak merasakan dirinya dihargai detik ini Dia merasakan seperti orang yang kamu cintai ini tidak menghargai dirinya. Dia merasakan seperti sering dibuatkan cemburu, ragu-ragu, dan sepertinya pasangan dia ini sudah dapat merasakannya kehadiran kamu.
Ada rasa sakit hati, ada rasa cemburu yang kuat. Dia sudah merasakan kehadiran kamu, sudah dapat mengagak ya, sama ada kekasihnya, pasangannya, pasangan sahnya, gadis, perempuan ataupun lelaki ini sudah dapat menangkap daripada firasatnya akan kehadiran kamu di dalam hati orang yang kamu cintai. Ada keterikatan ya, hubungan di antara mereka berdua. Pernikahan yang sah, teman-teman. Nah, ini niat yang perlu. Ini bukan saja sebatas niat lagi ya. Ini sesuatu yang perlu dipertanggungjawabkan. Ada ikatan khusus di antara mereka. Saya tidak akan melebih-lebihkan bacaannya. Kamu boleh melihat sendiri ya. Envy, appreciation, contract. Ini sangat jelas. Jikalau dia disudutkan kepada sebuah pernikahan yang sudah terikat seperti ini ya, tidak banyak yang dapat dia lakukan. Kerana mereka ini terikat. Atau mungkin telah dijodohkan seperti itu ya. Ada salah seorang dari mereka yang merasakan, saya lebih merasakan pasangannya, merasakan tidak dihargai. Tetapi menuntut ya, untuk dihargai, menuntut untuk dipertanggungjawabkan akan pernikahan ini dan memberi nafkah seperti itu ya. Maka dia sering merasakan seperti disudutkan ya, sering harus bekerja kuat, bekerja keras untuk membahagiakan pasangannya ini. Nah, seperti itu. Bottom of the decknya, sekali lagi ya, the sun. Tetapi di sini saya merasakan orang ini ingin mencari jalan keluar. Dia ingin mencari jalan keluar untuk menenangkan fikirannya. Bottom of the deck ini menjelaskan ketiga-tiga kad ini. Ketika fikiran terlalu kusut, diikat di sini ya, dia harus mencari kebahagiaan di luar. Ketika dia merasakan disudutkan, mungkin tidak didengarkan, dia jadikan ini sebagai alasan untuk mencari solusi, pencerahan di luar sana. Nah, ketika dia melakukan itu, dia bertemu dengan kamu. This is so amazing, you guys. Ini sangat menunjukkan ke arah kamu ya. Mengapa? Mengapa saya kata dia cari solusi, pencerahan itu adalah kamu. Nah, kamu lihat. 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Ketika 3 menunjukkan a triangle. Ini cinta segitiga di sini yang begitu jelas sekali ya. Dan dia mencari kesenangan itu di luar dengan bertemu dengan kamu. Ketika fikirannya kusut, dia merasakan dirinya tidak didengarkan, disudutkan, terpaksa membahagiakan orang lain ataupun pasangannya, dia cari jalan keluar. Nah, kita lihat pula ya, seperti apakah niat dia ke kamu. Niat dan tujuan dia mendekati kamu. Selain daripada memiliki perasaan yang cukup tulus mencintai kamu, apakah ada niat-niat yang tersembunyi yang perlu kamu ketahui? Itu penting ya. Kita akan cuba lihatkan di sini. Di sini ada broken heart, teman-teman. Detik ini saya merasakan ada sesuatu yang terjadi di hubungan kamu dan dia. Mungkin dia sedang dipersoalkan ya, mengenai pasangannya, kekasihnya, ataupun dia merasakan dia tidak berterus terang dengan kamu akan kondisi ini sehingga membuatkan kamu patah hati ya. Kamu mungkin merasa cemburu atau kamu disakiti di sini. Saya juga merasakan ada komunikasi yang sedang terganggu di antara kalian yang perlu dia perbaiki, perlu dia perbetulkan. Bersebelahan dengan the fool ya, menunjukkan dengan jelas jikalau ada komunikasi yang terbatas, salah faham, pertengkaran, perpisahan, dia ingin membuka lembaran baru untuk menghampiri kamu lagi, untuk memperbaiki ini ya. Ini niat si dia kepada kamu detik ini. Wow, teman-teman, ada yin and yang ya. Sebuah energi yang cukup balance. Orang ini mempunyai niat yang baik kepada kamu kerana dia merasakan cukup nyaman ya. Perasaan yang cukup utuh dan kamu seperti sangat pandai mengimbangi si dia. Dengan kamu dia tidak merasakan kesepian, dia tidak merasa disudutkan, malahan merasakan berjumpa dengan belahan jiwanya. Yin and yang energy, divine masculine dan divine feminine yang cukup seimbang. Kalian ini melengkapi. Ya, kalian ini melengkapi. Jikalau sedang ada sesuatu yang terjadi, ini sangat membuatkan kamu uring-uringan, juga membuatkan dia cukup susah hati seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Wow, teman-teman, kamu lihat sendiri ya. Bakalan ada action daripada si dia. Action ataupun aksi yang sudah lama kamu nanti-nantikan tetapi tidak kunjung tiba. Kerana banyak perencanaan si dia ke kamu ini ya, yang masih lagi terkendala ataupun tertunda.
rencana yang tertunda sehingga dia merasakan ya, niat dia untuk mendatangi kamu seperti itu ya, datang mencari kamu. Jikalau ini adalah hubungan long distance relationship, mungkin kalian berjauhan, dia akan mengupayakan untuk datang mencari kamu. Jikalau ada perbezaan di antara kalian, dia akan cuba selesaikan dengan perbincangan yang baik, perbincangan face to face. Bersemuka dengan kamu, datang bertatapan muka dengan kamu, bertatapan mata dengan kamu, dan menunjukkan aksi tulus si dia. Sesuatu yang sudah lama kamu nantikan. Saya lihat teman-teman ya, di sini ada persengketaan ataupun salah faham yang sudah terwujud di antara kamu dengan orang ini. Nah, dia cuba menyelesaikan isu ini dengan mengimbangi kamu. Segala sesuatu yang tertunda itu ya, akan being brought forward, seperti akan dibawa ke depan ya. Dia akan laksanakan rencana ini untuk kamu. Bottom of the deck. Wow. Third chakra Archangel Chamuel. Ini cukup baik sekali teman-teman ya. Third chakra ini menunjukkan dia kini ya teman-teman ya. Mungkin sebelum ini dia menunda-nunda segala rencana kepada kamu ya. Kerana dia tidak yakin. Dia tidak yakin sama ada ketika dia mendatangi kamu ini, apakah dia akan diterima seperti itu ya. Kerana dia mungkin pasangan orang atau masih lagi berdealing dengan pasangan dia yang lama. Nah, di sini kini teman-teman ya, wujud sebuah kekuatan dari segi keyakinan dirinya. Mungkin ini yang ingin diperlihatkan ya, dengan kartu Sun ini yang hadir 3 kali ya, yang memperkuatkan lagi keyakinan diri si dia. Manipura ataupun solar plexus chakra ini ya, ada peningkatan terhadap keyakinan diri untuk menyuarakan pendapat bagi mencapai sebuah matlamat dengan kamu di sini. Orang ini mulai menyedari ya, values kamu, value dirinya. Dan dia kini memperkuatkan dirinya untuk datang mencari kamu. Ada niat untuk, mungkin teman-teman ya, lebih ke arah berterus terang dengan kamu. Apakah hubungan ini boleh dilanjutkan? Bagaimanakah ke depannya nanti seperti itu ya? Ini niat yang cukup baik teman-teman, tidak perlu dirisaukan. Tetapi ini akan memakan waktu kerana di sini jangan lupa ya, perencanaan yang tertunda sering dibatalkan, menanti momen yang tepat untuk bertindak ke arah kamu. Tetapi orang ini merasakan cukup bahagia ya, maka dia akan melaksanakan ini. Baik teman-teman, kita akan lihat dengan lebih dalam lagi ya ke tema readingan hari ini. Kita mulakan dari dia ke pasangannya. Apakah yang dia rencanakan untuk pihak yang lain saat ini? Sesuatu yang dia rencanakan, kita sudah melihatkan isi hati ke pihak masing-masing. Apakah niat dia kepada pasangannya dan juga niatnya ke kamu? Kini kita lihatkan pula perencanaan si dia. Planning si dia teman-teman. Seperti apakah planning si dia kepada pihak lain ini ke depannya nanti? Atau dalam waktu terdekat ini? Apakah perencanaan yang bakal dia laksanakan dalam waktu dekat ini? Ataupun langkah-langkah yang akan dia ambil kepada pihak yang lain ini? Apakah langkah yang akan dia ambil dalam waktu dekat ini kepada pihak yang lain ini? Oh wow teman-teman, Death. Knight of Pentacles. Moon. Saya merasakan teman-teman ya, orang ini sangat takut dengan pasangannya. Saya menangkap energi dia dalam keraguan, mentally overload, banyak yang dia sembunyikan daripada pasangan sahnya. Tetapi dia bertindak dengan penuh berhati-hati dan menampilkan sisi seorang yang cukup bertanggungjawab kepada pasangannya. Dia tidak sebarangan dengan pasangannya ya. Dia masih lagi seorang yang cukup bertanggungjawab dan boleh dipertanggungjawabkan. Tetapi saya melihat di sini ya, sama ada dia ingin memutuskan hubungannya, tetapi dia takut, ataupun dia cuba memperbaiki, tetapi perasaan ini tidak ke arah itu. Nah, kamu boleh melihat gambar ini ya, seorang yang benar-benar down ya, sedih. Mungkin dia ingin atau cuba mentransformasikan hubungan dengan pasangannya, tetapi tidak jadi. Kerana ada energi moon, terlihat sebuah perubahan ya di hubungan mereka. Nah, mungkin dia berusaha untuk menjadi seorang yang bertanggungjawab ya, mencintai pasangannya dengan tulus,
Tetapi sepertinya kamu lihat ada gambar scythe di sini. Sesuatu yang diputuskan. Nah, ini membuatkan dia cukup sedih ya, cukup menyendiri, cukup uring-uringan, galau. Ada perasaan yang takut dan ragu terhadap pasangannya di sini, teman-teman. Nah, dia sudah pun memberikan sebuah perubahan yang drastis ya. Perubahan yang cukup drastis kepada pasangannya. Itu yang saya lihatkan di sini ya. Nah, dengan gambar scythe ini menguatkan lagi sesuatu yang bakalan diputus atau mungkin sudah diputus, tetapi tidak diputuskan secara black and white, masih dalam proses. Bottom of the deck, teman-teman, di sini ada Six of Coins ya. Dia cuba mengimbangi, tetapi ada keraguan, perasaan bersendirian, dan ada perasaan takut. Mungkin dia ingin lakukan ini ya, perubahan ini ataupun memutuskan hubungannya dengan pasangannya, tetapi tidak mahu terlalu kelihatan ketara. Dia akan lakukan sedikit demi sedikit, seperti menjaga hati dan perasaan pasangannya, seperti itu ya. Itu yang saya lihat di sini. Kamu lihat ya, tangan yang memegang coins ini dan juga hati. Mungkin ada sesuatu yang melibatkan keuangan yang perlu dia titik beratkan, maka perlu menjaga hati pasangannya ini. Nah, jikalau ingin diputuskan ataupun ada perubahan di hubungan mereka, dia perlu laksanakan ini dengan penuh tanggungjawab. Sesuatu yang adil seperti itu ya. Kita lihatkan pula perencanaan C dia ataupun langkah yang akan dia ambil untuk kamu ke depannya nanti. Apakah perencanaan C dia ataupun langkah yang akan dia ambil untuk kamu dalam waktu yang terdekat ini? Saya dapat menangkap dengan kuat di sini. I don't know why ya. Orang ini takutkan pasangannya. Dia sangat takutkan pasangannya. Dia sering merasakan disudutkan, bersendirian, kesedihan ya. Maka dia banyak berbohong di sini. Banyak yang dia tutupi daripada pasangannya. Sehingga pasangannya sepertinya sudah ketahuan ya akan kehadiran kamu di sini. Kita lihatkan perencanaan C dia ke kamu ke depannya nanti. Langkah-langkah yang akan dia ambil. Wow, lovers. Nah, kamu lihat sendiri ya. Walaupun detik ini ya, ada sebuah salah faham yang perlu diselesaikan di antara kamu dan dia. Sepertinya alam semesta membuka jalan untuk kalian ya, menyatukan kalian kembali. Kamu lihat sendiri teman-teman, Ten of Cups. Perasaan yang cukup bahagia. Orang ini sepertinya mempunyai keinginan untuk bernikah dengan kamu. Teman-teman, begini ya, saya akan terus terang ya. Walaupun tema readingan hari ini berbicarakan di antara kita, mengapakah ada dia? Saya menangkap ya sedikit energi yang ada yang sudah dimadukan di sini. Yang bererti seperti dua orang isteri, seorang suami sudah dimadukan. Kamu berbicarakan ataupun bertanyakan ke tema readingan hari ini tentang madu kamu. Saya menangkap energi itu dengan kuat sekali ya. Nah, saya mungkin boleh berbohong, tetapi tidak kartu-kartu saya. Saya dapat menarik energi ini dengan kuat. Kamu mungkin melihatkan kepada readingan hari ini untuk membandingkan perasaan dia kepada kamu dan juga kepada madu kamu. Nah, seperti itu. Saya menangkap energi ini teman-teman ya. Nah, ini mungkin tidak akan resonate dengan semua orang, tetapi entah mengapa saya dapat menangkap dengan jelas. Ada yang dimadukan di sini. Maka kamu pertikaikan, kamu persoalkan bagaimanakah perasaan dia kepada kamu dan madu kamu. Seperti itu ya. Nah, ini mungkin bukan untuk semua orang ya. Ambil mana yang resonate sahaja. Di sini teman-teman berbalik dengan cerita kita tadi. Ada perasaan ingin bernikah dengan kamu, perasaan ingin berkeluarga dengan kamu, bersatu dengan kamu. Ini yang dia inginkan. Mungkin langkah ke depannya nanti, dia bakalan ingin melamar kamu atau bernikah dengan kamu ya. Tetapi teman-teman ya, di sini ada Nine of Swords yang menunjukkan cukup kepikiran ya, sehingga tidak dapat tidur malam. Sudah pasti, kamu lihat di atasnya kat apa? Orang ini takutkan kepada pasangannya, takutkan kepada pasangan sahnya, takutkan kepada madu kamu seperti itu ya. Mungkin ada isteri pertama, isteri kedua seperti itu ya. Dia seperti sangat sukar untuk mengimbangi kalian berdua. Tidak mahu menyakiti mana-mana pihak. Walaupun dia sepertinya sudah memutuskan untuk pergi meninggalkan pihak yang lain ini. Tetapi dia tidak mahu ya mewujudkan sebuah sakit hati. Nah, kenapa? Kerana pihak yang lain ini sudah dapat merasakan dirinya yang tidak dihargai. Tetapi mereka terikat
dalam sebuah pernikahan, maka ada yang cemburu, sakit hati, seperti itu. Ini sesuatu yang perlu dia fikirkan berulang kali sehingga depresi, anxiety, insomnia, tidak dapat tidur malam. Terus kepikiran tentang kamu, teman-teman. Terus kepikiran tentang kamu, ya. Kerana kalian ini terkoneksi. Ini menunjukkan dengan jelas, ya. Ketika Nine of Swords hadir bersebelahan dengan Ten of Cups. Maaf, teman-teman, ya. I'm having a very bad allergic, ya. Kerana cuaca, teman-teman. Maka dia sering memikirkan kamu. Sesuatu yang di luar kawalannya. Kerana energi kalian ini sering memanggil, sering terkoneksi. Ketika dia mungkin, ya, cuba menghindar, mendiamkan kamu dahulu, energi kalian akan tetap terkoneksi. Hatinya akan tetap memanggil kamu. Kamu tetap akan terkoneksi dengan orang ini. Saya tidak tahu, ya, ada energi yang menunjukkan juga dia mungkin pasangan sah kamu, ya. Orang yang benar-benar ingin provide, orang yang benar-benar ingin melindungi kamu, bertanggungjawab dalam hubungan ini. Ini langkah ke depannya untuk kalian, ya. Baik, teman-teman, saya akan begini, teman-teman. Jikalau ini membuatkan kepala kamu sangat pusing detik ini, ya. Saya juga merasakan begitu, ya. Apa kata kita dapatkan petunjuk daripada malaikat, teman-teman? Sebagai petunjuk dan jawapan kepada hubungan yang cukup kompleks ini. Di antara kamu dan dia, mengapakah ada orang lain, ya? Okey, teman-teman. Kita lihatkan. Petunjuk daripada malaikat pelindung. Kita cuba lihatkan conclusionnya ataupun penyelesaiannya. Menurut malaikat pelindung leluhur kamu, ya, apakah petunjuk yang ingin diberikan? Kita cuba tarik satu kad untuk memberikan petunjuk, ya, ke arah dia dan orang lain, dan kemudiannya satu kad petunjuk kepada kamu dan dia. Kita mulakan dari dia kepada orang yang lain, sainganmu, ya. Kita cuba lihatkan petunjuk apakah yang ingin diberikan daripada leluhur malaikat pelindung tentang dia dan orang lain ini. Ataupun madu kamu, seperti itu, ya. There is something better. Wow, begitu jelas memperlihatkan, ya. Ada sesuatu yang jauh lebih baik daripada hubungan ini. Itu yang saya faham. What does there is something better mean? There is something much better to do. There is some other better thing to do. Seperti itu, ya. There is something better. Nah, ini ada dua energi. Excuse me. Sama ada energi pertama, ada sedikit harapan untuk dia memperbaiki hubungan ini dengan pasangannya. Untuk kekal, ya, dalam sebuah hubungan. Atau saya lebih menangkap energi seperti fokuslah ke arah yang lain. There is something better. Seperti mungkin, ya, jodoh mereka ini tidak lama. Seperti itu, ya. Seperti mereka ini diarahkan untuk berpisah. Ada sesuatu yang lebih baik, ya, untuk orang yang kamu cintai dan untuk pasangannya di sini. There is something better. Sesuatu yang jauh lebih baik untuk diri mereka masing-masing yang sudah dipersiapkan oleh alam semesta. Maka menunjukkan ke arah side ini, ya, mungkin hubungan ini ada percentage dalam 80% akan diputuskan kerana ada sesuatu yang jauh lebih baik yang sudah disediakan untuk mereka jikalau mereka berpisah. Mungkin jodoh mereka tidak lama, seperti itu, teman-teman, ya. Nah, ini bukan kata-kata saya, ini energi yang dapat saya tarik daripada kartu ini. Nah, teman-teman, di sini dengan jelas memperlihatkan apa? Mungkin mereka ini sedang dalam proses berbincang dengan cara yang baik untuk berpisah. Saya juga menangkap dari awal tadi, teman-teman, ada penglibatan anak-anak. Maka ini perlu dibincangkan baik-baik, ya. Sangat sedih jikalau pasangan perlu berpisah dan anak-anak get involved. Penglibatan anak-anak ini cukup menyedihkan kerana akan mempengaruhi masa depan mereka. Maka walaupun there is something better untuk kedua-dua daripada mereka di sini, ya, mereka perlu pertimbangkan ini dengan cara yang baik. Perlu berpisah dengan cara yang baik. Perlu dibawa berbincang dengan cara yang baik, tidak menyakiti hati anak-anak jikalau ada anak-anak yang terlibat. Tetapi ini sepertinya dorongan alam semesta yang menunjukkan jodoh mereka ini tidak lama. Sama ada ini kekasihnya ataupun pasangan sah si dia. Kerana ini jelas memperlihatkan there is something better. Ada hal-hal lain yang jauh lebih baik. Kita lihatkan pula apakah dia akan end up dengan kamu. Nah, saya juga tidak tahu, ya. Kita akan dapatkan petunjuk daripada leluhur malaikat pelindung kamu. Oh yes, teman-teman.
Jawapannya adalah yes. Ada sesuatu yang disediakan untuk kalian, tetapi jangan happy dahulu ya, akan memakan waktu. Proses perpisahan di atas ini agak kompleks. Itu yang saya tangkap di sini. Maka perlu diselesaikan secara dewasa, dengan cara yang baik. Jangan ada yang menyakiti hati anak-anak. Jikalau kamu menyambut anak-anak si dia, harapan saya teman-teman ya, sayangilah anak-anak dia seperti anak kamu sendiri. Jikalau kamu merasakan dengan jujur, kamu tidak dapat menerima anaknya seperti anak kamu, please let it go. Jangan mementingkan diri untuk menjalankan hubungan ini. Itu saya tegaskan ya. Kerana jikalau kamu tidak dapat menerima anak-anaknya, that means kamu tidak jujur mencintai dia. Kerana ketika kita tulus mencintai seseorang, kita akan mencintai semua ataupun segala sesuatu yang dia sayangi, yang dia cintai. Nah, di sini jelas memperlihatkan ya, sama ada penglibatan anak-anak ataupun tidak, alam semesta membuka jalan untuk kalian, untuk bersatu. Jawapannya yes. Maka ini seperti green light ya, lampu hijau yang diberikan. Tetapi sekali lagi saranan saya, jikalau ada penglibatan anak-anak mungkin di pihak kamu ataupun pihak dia, it's okay. Make sure sama ada dia menerima kamu dengan anak-anak kamu. Apakah kamu menerima dia dengan anak-anak dia? Jangan nanti ada yang menyiksa kanak-kanak ya. Ini sesuatu yang saya cukup tegaskan. Saya tidak suka. Dan saya tidak mahu ya ada anak-anak yang bakalan dilukai kerana ibu bapa yang berpisah. Jangan mementingkan diri kamu. Apa yang kamu tabur, itu yang bakalan kamu tuai. Jangan lakukan macam-macam dengan anak orang ataupun anak kamu. Itu penting teman-teman. Anak-anak merupakan anugerah di dalam hidup kita. Sayangi mereka. Sama ada anak dia ataupun anak kamu. Make sure both parties accept one and another. Sama ada dia menerima kamu dan anak-anak kamu sepenuhnya, ataupun kamu menerima dia dan anak-anaknya sepenuhnya. Itu penting. Jangan bersikap mementingkan diri. Nah, itu penting ya, demi mencapai house ini, rumah yang bahagia. Bottom of the deck, teman-teman, opportunity, akan ada peluang yang baik untuk kalian. Nah, ini mungkin detik penentu yang sudah tiba ya. Mungkin selama ini kamu menantikan detik ini dan tidak kunjung tiba. Kini opportunity ini datang di depan kamu teman-teman. Peluang ini, kesempatan ini datang di depan kamu. Maka teman-teman, kamu harus tetap yakin ya dan tetap percaya bahawa akan ada peluang untuk kalian. Baik teman-teman ya. Ini adalah gambaran yang cukup baik untuk kalian berdua di sini. Baiklah teman-teman, saya akan membuka beberapa initial untuk melihatkan ya. Zodiak sudah saya bacakan tadi. Kita cuba lihatkan. Sama ada initial kamu, initial dia ya. Orang-orang yang terlibat dalam hubungan kalian. Nah, jikalau tidak ada initialnya tidak mengapa. Cuma lihatkan atau dengarkan ya readingan ini dengan baik. Apakah ada energi-energi yang resonate ya di hati kamu? Teman-teman, saya harap kamu akan mendengarkan saranan saya ya. Kita tidak boleh bertindak terlalu mementingkan diri kita walaupun kita sangat ya. Wow, kuruh yang begitu kuat di luar. Kita tidak boleh mementingkan diri kita teman-teman. Apatah lagi ya jikalau ada penglibatan anak-anak yang masih kecil ya. Mereka tidak faham apa yang berlaku dengan kita orang dewasa. Maka kita perlu memastikan ya kasih sayang itu diberikan ya sepenuhnya. Itu yang penting. Jangan lupa teman-teman ya, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jangan macam-macam dengan orang, nanti akan kena dengan diri kita balik teman-teman, begitu ya. Baik teman-teman, di sini saya doakan yang terbaik untuk kalian. Ada huruf F Foxtrot, C Charlie, B Bravo, G Golf, H Hotel, V Victor, R Romeo, Q Quebec, N Norway, U Uniform, K Kilo, E Echo. Teman-teman, saya harap readingan hari ini dapat memberikan pencerahan ke tema readingan hari ini ya. Di antara kita, mengapakah ada dia? Nah, walaupun ada dia, ini ceritanya kini teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Always keep your spirit up and keep spreading the love you guys. God bless you all. Terima kasih saya ucapkan, salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.